Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan, kita masih bisa menikmati hal yang luar biasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita fokuskan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 105 ayat 4. Kitab Mazmur pasal 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sudah membaca Mazmur 105 ayat 4. Dalam Mazmur 105 ayat 4 dikatakan untuk kita mencari Tuhan selalu. Dan itu merupakan keharusan dan itu juga merupakan kebutuhan kita sebagai orang percaya. Saya ibaratkan seperti kita manusia membutuhkan makanan. Demikianlah kita dengan kebutuhan kerohanian kita. Tanpa makan manusia pasti mati. Tanpa makan manusia tidak akan mungkin hidup. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Tanpa mencari Tuhan, kehidupan kerohanian kita pasti mati. Tanpa mencari Tuhan, kehidupan kerohanian kita pasti tidak akan hidup. Seringkali kita melalaikan itu dan teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Seperti hobi kita, seperti kesibukan kita, dan lainnya. Tidak tahukah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada hal yang besar dalam kita mencari Tuhan. Ada hal yang akan kita dapatkan dalam kita mencari Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, mencari Tuhan sama dengan memperoleh kesembuhan. Matius 9 ayat 20 sampai 21. Matius pasal 9 ayat 20 sampai 21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pada saat Yesus berkeliling kota, ada seorang perempuan sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia tidak sembuh. Ia sudah berobat kemanapun, tapi tidak membuahkan hasil. Saat mendengar tentang Yesus, perempuan ini datang mencari Yesus. Dikatakan dalam 21, jika wanita ini menjamah jubahnya, jubah Yesus, dan ia akan sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita sedang sakit atau kalau kita sedang mengalami kelemahan tubuh, faktanya kita bukan mencari Tuhan, malahan kita menomorduakan Tuhan. Kita menomorsatukan mencari obat atau dokter. Karena bagi kita, obat jauh lebih berkuasa atau dokter jauh lebih hebat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat kita sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, carilah Tuhan, bukan obat-obatan atau dokter. Saat kita mencari Tuhan, ada kesembuhan yang akan kita alami, ada mujizat yang akan kita alami. Yang kedua, mencari Tuhan sama dengan hidup kita ditransformasi. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 8. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 8. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pengepungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa.
Tetapi Sakeus berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diawali dengan rasa penasaran yang dimiliki Sakeus tentang Yesus. Pergilah Sakeus untuk melihat Yesus. Karena tubuhnya kecil, ia menaiki pohon ara untuk melihat Yesus. Kalau kita membaca dalam Lukas 19 ayat 8, Sakeus alami sebuah transformasi. Setengah dari harta yang diperas Sakeus diberikan pada orang miskin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mencari Tuhan, kita akan mengalami transformasi dalam hidup kita. Tuhan akan mengubahkan hidup kita saat kita lemah. Saat kita terpuruk, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan mengubahkan kita. Nah, saya tutup dengan satu kesimpulan. Mari kita mencari Tuhan dengan kerinduan yang dalam. Dengan hati yang sangat hancur. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 84 ayat 3. Karena saat mencari Tuhan, kita akan alami kesembuhan. Kita alami mujizat. Dan Tuhan akan mentransformasi hidup kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mencari Engkau Tuhan, karena kami percaya dalam mencari Engkau ada kesembuhan. Dalam mencari Engkau ada transformasi hidup yang akan kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.